Kalian lagi apa? Sini dengerin aku cerita. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger's Moms Reborn Part 13. Mari kita mulai. Mata Minhee membesar. Kedua tangannya terkepal erat di sisi tubuh mendengar apa yang terjadi di rumah begitu ia tiba. Ia berdiri di depan sofa, menatap Jiwon yang duduk di sana dengan mata sembab. Sunwoo duduk di sebelah ibunya dengan mata yang sama sembabnya. Doyun mondar-mandir tidak percaya. Wah, nenek benar-benar sudah gila, gumamnya frustasi. Jiwon memandang Doyun. Doyun, jangan berkata seperti itu tentang nenek. Ia mengingatkan. Sunwoo meremas tangan ibunya. Tapi nenek tidak pernah menganggap kami sebagai cucunya, Bu. Jiwon memandang Sunwoo. Yang nenek hanya anggap cucu kan anak-anak dari paman pertama. Ucap Sunwoo lagi, setengah bergumam. Benar, lalu kenapa nenek selalu datang kemari untuk marah-marah? Menyebalkan, gumam Doyun lagi. Sang-hun menggebrak pintu saat masuk dan melangkah lebar untuk siap mengamuk. Kang Jiwon! Teriaknya. Namun langkahnya langsung terhenti begitu memasuki ruang tengah. Minhee berbalik dan menatap ayahnya dingin. Doyun berkacak pinggang menatap ayahnya. Sunwoo yang duduk bergerak bangkit juga menatap ayahnya marah. Sang-hun langsung bergidik memandang anak-anaknya. Apa ini? Kenapa kalian seperti ini? Gumamnya ngeri. Jiwon masih duduk di sofa, terlalu lelah untuk drama selanjutnya. Sang-hun menatap Jiwon di balik tubuh Minhee. Yubo, bagaimana mungkin kau mengusir ibuku dengan pisau? Kau sudah jadi psikopat sekarang, hah? Tanyanya. Jiwon menatap Sang-hun. Tidak tahu semuanya akan sangat melelahkan walaupun itu adalah kehidupan keduanya. Jika ayah ingin memarahi ibu, kenapa tidak kembali saja pada ibumu dan menangis di pangkuannya? Tanya Minhee. Sang-hun menatap putrinya marah. Apa kau bilang? Minhee sama sekali tidak bergeming. Sang-hun tersenyum tak percaya. Berani sekali kau pada ayahmu? Ucapnya, seolah ingin mengingatkan dialah kepala keluarga di sana. Kalau begitu, kenapa tidak bersikap seperti seorang ayah dan lindungi keluargamu? Tanya Minhee. Kemarahan Sang-hun terpantik. Spontan tangannya langsung terangkat untuk memukul Minhee. Mata Jiwon melotot. Ia langsung berdiri dan memeluk Minhee untuk melindunginya dari belakang. Sunwoo memeluk ibunya dan kakaknya, menjadikan dirinya tameng paling depan. Tapi sebelum tangan Sang-hun sempat melayang, Doyun sudah maju lebih dulu. Sang-hun terkejut setengah mati merasakan tarikan kuat di kerah bajunya dan melotot pada putra keduanya itu, yang semua orang katakan memiliki kemiripan dengan wajahnya. Doyun menatap Sang-hun marah. Jika ingin mendapatkan hormat dari anak-anakmu, cobalah bersikap seperti seorang ayah, ucapnya dengan nada mengancam. Sang-hun melotot menatap putranya. Ia menelan ludahnya sendiri. Jiwon terkejut melihat apa yang putra keduanya lakukan. Doyuna, Doyuna! Ia bergegas menarik putranya itu mundur. Lepaskan, berhenti! Pintanya setengah memohon. Doyun melepaskan kerah baju ayahnya dan mundur karena tarikan Jiwon. Sang-hun tersenyum miring sembari memperbaiki bajunya, merasa menang di depan anak-anaknya. Ayah berbicara dengan kalian nanti, ucapnya sembari menunjuk anak-anaknya. Ikut aku Kang Jiwon, panggilnya dan berjalan duluan ke kamar. Jiwon menoleh dengan tatapan tajam pada Sang-hun. Sang-hun menyadari Jiwon tidak mengikuti dan menoleh. Ia kembali bergidik merasakan tatapan tajam dari keempat anggota keluarganya. Apa ini? Kau menghasut anak-anak untuk memusuhiku, hah? Tuduhnya pada Jiwon. Anak-anak punya mata untuk menilai bagaimana ayahnya sendiri, sahut Jihon. Seharusnya kau bersikap menjadi seorang ayah di saat kau masih punya kesempatan. Sang-hun menghembuskan nafas panjang, lalu tersenyum miring dan berkacak pinggang. Aku sudah sibuk bekerja seharian. Bukankah mendidik anak itu tugasmu? Tanyanya merendahkan. Ah, benar. Seharusnya aku mendengarkan ibuku.
bahwa wanita tidak berpendidikan tidak akan bisa mendidik anak. Wajah saudara Park berubah tegang. Doyun sudah bersiap maju menyerang ayahnya. Jiwon langsung menahan. Sang Hun sempat bergidik karena Doyun hampir maju tadi. Kang Jiwon, segera ikut aku selagi aku berbicara dengan baik, perintahnya. Minhee menatap ayahnya penuh kekecewaan, lalu melangkah maju menjadi tameng ibunya. Jika Anda ingin berbicara, bicara di sini, ucapnya tegas. Melihat itu, Sunwoo dan Doyun ikut maju di sisi kakak mereka untuk menjadi tameng Jiwon. Sang Hun mulai panik. Kalian semua, ia menunjuk mereka. Kalian akan menyesali semua ini, ancamnya, lalu bergegas keluar dari rumah. Semuanya masih memasang pertahanan sampai suara pintu terbanting lagi. Baru menghembuskan nafas lega. Jiwon membalik anak-anaknya dan memeriksa tubuh mereka. Kalian tidak apa-apa? Tidak terluka? Minhee memegang tangan ibunya dan tersenyum, menandakan ia baik-baik saja. Kami baik-baik saja, Bu. Mulai sekarang, nenek tidak boleh lagi datang kemari. Aku tidak akan membiarkannya, tegas Doyun. Sunwoo mengatupkan bibir menatap Jiwon. Ibu, panggilnya dengan suara bergetar, lalu memegang tangan ibunya. Jiwon menatap putra bungsunya. Kenapa ibu masih bertahan dengan ayah? Tanya Sunwoo. Jiwon terpaku mendengar itu, lalu memandang wajah anak-anaknya. Benar, ibu selalu diperlakukan buruk. Harus bekerja terus mengurusi rumah, ucap Doyun tak habis pikir. Bu, kami semua sekarang sudah besar, ucap Minhee. Jika ibu ingin berpisah, kami tidak keberatan kok. Jiwon tidak menyangka anak-anaknya justru akan mendukung ia berpisah dengan suaminya. Sunwoo memeluk ibunya erat, menandakan ia akan selalu ada di sana. Minhee dan Doyun ikut memeluk ibu mereka. Minhee duduk bersila di atas tempat tidur dengan kedua tangan terlipat di dada. Berpikir keras apa yang harus mereka lakukan untuk membantu ibu mereka. Doyun duduk di lantai bersandar ke kasur kakaknya. Apakah berpisah itu terlalu berat? Ia bertanya. Sunwoo menelungkup di sebelah Minhee. Terlihat sangat melo. Minhee menghela napas dalam. Bagaimanapun, ibu sudah menikah hampir 20 tahun dengan ayah. Pasti masih ada keraguan. Berpisahkan bukan keputusan mudah juga, ucapnya bijaksana. Sunwoo diam sejenak. Tapi bagaimana jika ibu mengetahui tentang perselingkuhan ayah? Doyun langsung duduk tegap menatap adiknya. Ayah berselingkuh? Shh. Minhee menempelkan telunjuk ke bibirnya dan memukul bahu Doyun agar tidak berteriak. Doyun meringis memegang bahunya. Ia menatap Minhee dan Sunwoo tak percaya. Kalian sudah tahu tapi tidak memberitahuku, protesnya setengah berbisik. Itu tidak penting sekarang, ucap Minhee. Ia kembali berpikir. Kita juga tidak bisa langsung berbicara tanpa bukti. Kita harus mencari bukti dulu sebelum bisa memberitahu ibu tentang itu. Sunwoo memutar otak. Tapi bagaimana? Menyewa detektif swasta pasti mahal. Doyun menghembuskan nafas panjang sambil ikut berpikir. Sebuah nama muncul di kepala Minhee. Oh, Ajusi yang teman ibu, ucapnya pada Sunwoo. Mata Sunwoo berbinar. Oh benar. Doyun mengerutkan dahi. Ajusi siapa? Minhee menghembuskan nafas frustasi. Sudah ikut saja. Jinhee baru saja selesai dengan latihan ototnya di gym dekat apartemen. Ia mengambil handuk untuk menyeka keringat. Saat itu ada nomor asing menghubungi. Ia menggeser tombol hijau. Pengacara Ji Jinhee, sapanya sembari tetap menyeka wajah dari keringat. Selamat siang Ajusi, terdengar suara lembut di seberang. Tangan Jinhee berhenti. Entah kenapa suara itu terdengar familiar. Maaf tiba-tiba menghubungimu seperti ini. Aku Park Minhee, ucap Minhee di seberang. Jinhee tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Tidak menyangka akan mendapat panggilan dari gadis itu. Minhee ya?
Ada yang bisa dibantu? Bolehkah aku meminta waktu Ajusi sebentar? Ada yang ingin kubicarakan. Tentang hukum, ucap Minhee lagi hati-hati. Seulas senyum muncul di bibir Jinhee. Tentu saja, kapan kau ada waktu? Sekarang? Tanya Minhee langsung. Insting Jinhee mengatakan sesuatu itu sangat penting. Nanti malam bagaimana? Beritahu saja alamatnya, Ajusi akan datang. Terima kasih banyak Ajusi, ucap Minhee lagi. Jinhee menarik ponsel dari telinga begitu panggilan selesai. Ia terlihat jauh lebih penasaran tentang pembahasan Minhee nanti. Jadi ia hanya bergegas pulang untuk bersiap. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.